صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sekalian, seperti halnya biasa, pada subuh hari Selasa kita adakan kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Namun sebelumnya kita bacakan Al-Quran Surah Al-Fatihah, kiriman doa untuk orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan para arwah saudara kita dan keluarga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Juga Surah Fatihah kita kirimkan untuk diri kita masing-masing yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa selalu memberikan kesehatan dan umur yang berkah, kemudian selalu di luar rezeki yang halal dan barokah. Amin. Ala hadiniya wa niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita sama-sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Hadi Ramadian. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana fi futuhil arifin. Amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin nabi bi barakatihi wa izzatihi wa syafaatihi bi barakatihi jami' masyayikhina min al-masyayikh khususan Abdul Qadir Jailani Syibahudin Akshabani hadrati imam Rabbana hadrati Syekh Ahmad Hati bisa Syekh Hakal Syekh Karim Syabdullah Mubarak Syekh 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 wa badal jaribin wa jami' awliya illahi bi hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, istiqomah dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Juga para jamaah sekalian yang senantiasa hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal soleh, dalam perbuatan baik. Diberikan manfaat oleh Allah setiap detik umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada pagi hari ini
Semoga kita semua dalam hal amaliyah kita dicatat oleh Allah dalam koridor untuk melaksanakan ketakwaan kepadanya. Amin. Materi pagi ini masih melanjutkan kajian fikih tentang sholat. Kita membahas rukun qauli, rukun membaca suratul Fatihah yang belum tuntas kita bahas. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan setelah rangkaian ketentuan-ketentuan membaca suratul Fatihah yang dilakukan baik secara munfaridan atau secara berjamaah, kalau yang ini preview yang kemarin ya, wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakata wa ila qata'al mu'alad wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqatuha 'ala al-aujah li'annahu hina idin bima'na tanbih. Hal ini dilakukan seperti dilakukan oleh guru kami. Jika imam sudah diam, jika ia belum diam, maka peringatan tersebut dihukumi memutus bersambungnya bacaan Fatihah makmum. Mendahulukan membaca subhanallah sebelum mengingatkan bacaan adalah memutus Fatihah menurut beberapa tinjauan pendapat. Sebab tasbih tersebut diucapkan bertujuan mengingatkan. Ya. Jadi dia berikan dulu kesempatan imam ketika mungkin dia terlupa membaca suratul Fatihah dalam ayat tertentu sampai beliau mengulang kembali bacaan yang sempat terlupa itu, ya. Biasanya diulang di awal ayat atau pas putus ayat, pas sambungan putusnya ayat. Wa ya'idul Fatihata bi takhalluli sukutu tali fiha bihaitsu zada ala saktatil istirahah bila udrin fihima min jahlin wa sahwin. Bacaan Al-Fatihah harus diulangi lagi jika dalam membacanya terputus dengan diam yang cukup lama sekira melebihi diam bernafas. Jika hal ini dilakukan tanpa ada ujur berupa tidak mengerti atau lupa, ya. Ini tolong diingatkan. Karena memang Al-Fatihah ini sangat penting sehingga dia menjadi rukun, ya. Oke, kalau diamnya si imam karena lupa atau karena bodoh, ya, maka diamnya jangan melebihi diam ketika bernafas. Ya, ketika melebihi diam bernafas, maka dia harus mengulangi dari awal. Dari mulai membaca basmalah. Falau kana takhallul adz-dzikril ajnabi aw sukutit tawil sahwan aw jahlan aw kana sukuta litadhkura ayatin lam yadur. Karena itu jika zikir kalimat lain atau yang berdiam lama itu dilakukan di tengah-tengah Fatihah sebab lupa atau bodoh atau diamnya karena untuk mengingat ayat seterusnya, maka hal ini tidak menjadi masalah. Ya. Kamalau qarrara ayatan minha fi mahalliha walau li ghairi udrin, sebagaimana halnya tidak batal jika ia mengulangi satu ayat dari Fatihah yang terletak pada tempat berhentinya sekalipun tanpa ada ujur au ada ila ma qara'a qabla wastimara 'alal aujah, atau mengulangi bacaan ayat sebelumnya lalu dibaca terus sampai akhir atas dasar beberapa tinjauan pendapat. Ya. Begitu caranya tuh membaca suratul Fatihah, detail sekali ya. Musannif penyusun kitab ini
memaparkan juknisnya itu ya. Ini kalau misalnya boleh dibilang juknis nih dalam membaca suratul Fatihah. Kalau kita dalam kegiatan keagamaan itu setiap juknis itu diaturnya oleh keputusan dirjen di Kementerian Agama. Nah, ini beliau memfatwakan ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh gurunya di dalam mazhab Syafi'i. Kita lanjutkan. Faraun law syaka fi asna'il Fatihah tahal basmalah fa atammaha thumma dzakara annahu basmalah a'ada kullaha 'alal awjah. Jika di tengah-tengah membaca suratul Fatihah seseorang merasa ragu, sudahkah membaca basmalah? Lantas ia meneruskan bacaannya hingga selesai dan akhirnya ingat bahwa ia telah membaca basmalah, maka ia wajib mengulang seluruh surah Al-Fatihah menurut beberapa tinjauan pendapat. Tapi kayaknya kalau lagi berjamaah mah nggak bakal ya. Sebelum dia lupa aja udah diingetin sama jamaah gitu ya. Tapi ini sekali lagi saya bilang bahasannya sebelumnya udah kita bahas tentang mazhab mana saja yang ketika jahar difardukan membaca basmalah karena basmalah itu merupakan bagian dari ayat suratul Fatihah. Tapi bagi mazhab lain yang tidak menjadikan basmalah sebagai awal dari suratul Fatihah, itu pendapat masing-masing mazhab, begitu ya. Atau yang mensirkan bacaan basmalah ketika jahar, gitu ya, ketika memang harusnya dijaharkan di dalam sholat yang jahar. Nah, ini berkenaan dengan orang yang ya begitu, kalau sendirian tuh suka begitu memang, ya. Kalau lagi sholat sendirian, ya, makanya sholatnya berjamaah, ya. Wala atharu lisakin fi tarki harfin fa aktsar min al-Fatihah aw ayatan fa aktsar minha ba'da tamamha. Ayat Fatihah li anna dhahira hina idin mudiha tam. Keraguan atas peninggalan satu huruf atau lebih dari suratul Fatihah, satu ayat atau lebih setelah pembacaan Fatihah selesai adalah tidak ada pengaruh apa-apa, sebab secara lahir, secara johir Fatihah telah dibaca dengan sempurna. Wastana fawajuwan inna syaka fihi kal qablahu ay tamam kama law syaka hal qara'aha aula li annal asla adamu qara'atuha. Sebab seperti halnya merasa masalah keraguan, sudah baca Fatihah atau belum, gitu kan? Maka sebabnya menurut asal ia sebenarnya belum membaca ketika orang udah ragu begitu. Ya. Pokoknya kalau udah ragu udah dah, ulangi lagi mendingan gitu aja dah. Teknisnya ya, kalau udah ragu udah ulangi lagi, baca lagi dari awal. Kalau ragu udah baca apa belum nih, udah ulangi dari awal. Ya. Waka al-Fatihati fi dzalika sairil arkan. Masalah-masalah yang berkenaan dengan Fatihah di atas adalah berlaku juga pada rukun-rukun salat yang lain. Kalau syaka fi asli sujud masalan atabihi aw ba'dahu fi nahwi wada'al yad lam yalzamhu syai'un. Karena itu jika merasa ragu sudah sujud atau belum, ya wajib ulangi sujudnya. Betul, kalau ragu kitanya. Atau ragu setelah sujud apakah telah meletakkan sejenis telapak tangan atau belum, maka ya tidak wajib mengulang sujud. Itu. Tapi setelah sujud ya. Itu. Walau qara'aha ghafilan fa fatana inda siratal ladzina lam yatiqan qira'atuha lizamuhu istinafu. Jika seseorang membaca suratul Fatihah dalam keadaan lupa dan ia sadar setelah sampai di ayat siratal ladzina serta tidak yakin akan bacaan sebelumnya, maka baginya wajib mengulangi Fatihah dari permulaan.
Sekali lagi ini, lagi sholat sendirian gitu ya. Kalau sholat berjamaah mah insya Allah enggak. Ya. Wa yajibu tartib fil Fatihah bi ayyatiya biha ala najmihal ma'rufi la fit tasyahudi ma lam yakhal bil ma'na lakin yastaratu fihi riayat tasdidati wa muwalatil Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah secara tertib seperti yang tertera susunannya dalam Al-Quran yang kita maklumi bersama. Gitu ya, tertib mulai dari basmalah sampai waladdallin. Jangan diacak-acak ayatnya. Apakah ada senyampang saya hidup sampai dengan usia sekarang belum pernah mendapatkan imam yang ngebulak-balik bacaan suratul Fatihah? Rata-rata tertib. Karena memang syarat seorang imam untuk membaca suratul Fatihah selain dia harus tahu tata caranya membaca suratul Fatihah, dia harus fashohah. Ya. Tajwidnya harus benar, panjang pendeknya harus benar, makhrajul hurufnya harus benar. Ya. Oke. Tertib tidak wajib dalam membaca tasyahud, asal saja tidak merusak maknanya. Jika mengubah maknanya membatalkan sholat. Namun diisyaratkan menjaga atau memperhatikan tasdid dan sambung-nyambungnya sebagaimana dalam Fatihah. Ya. Oke. Wa man jahala jami'al Fatihah wa lam yamkanhu ta'limuha qabla dhiqul waqti wala qira'atuha fi nahwi mushaf zimmahu qira'ata sab'a ayat wala mutafarraqutun la yanqudu hurufuha an hurufil Fatihah. Barang siapa tidak bisa membaca seluruh suratul Fatihah dan tidak memungkinkan mempelajarinya sebelum sempit waktu sholat atau membacanya lewat semacam mushaf, maka baginya wajib membaca 7 ayat dari Al-Quran sekalipun secara terpisah urutannya, asal tidak kurang dari jumlah huruf Al-Fatihah. Ini kalau udah sekian kali persyaratan-persyaratan itu tidak bisa dipenuhi oleh seseorang, lalu dia sama sekali nggak bisa baca Al-Fatihah, ada nggak kondisi kayak gitu? Akan ada terjadi. Meskipun memang jarang. Ketika di antara komunitas itu adalah mu'alaf semua. Ya, mu'alaf yang benar-benar belum mempelajari suratul Fatihah. Ini mau sholat berjamaah nih, tapi semuanya nggak ada yang bisa baca Al-Fatihah. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Karena hingga hari ini dakwahnya para dai itu paling utama adalah ya mengajarkan para mu'allaf itu bagaimana mampu melaksanakan sholat, terutama adalah mampu membaca suratul Fatihah. Itu yang paling awal tuh didakwahkan itu ya. Maka diajarin dulu suratul Fatihah untuk para mu'allaf itu. Teknis dakwah ini pun dilakukan oleh para ulama ketika mendakwahkan pengajaran Islamiyah kepada para anak-anak mereka gitu ya. Yang paling awal tuh diperdengarkan kepada anak-anak kita membaca suratul Fatihah sampai kepada orang-orang tuanya. Jadi orang tua paling awal membacakan atau mengajarkan anak-anak dalam mengenalkan Al-Quran adalah membaca suratul Fatihah ya. Nah, kondisi ini kondisi yang sangat dipikirkan luar biasa oleh musannif, oleh pengarang kitab. Ada kondisi yang benar-benar bisa terjadi kayak gini. Kemungkinannya ada ya. Tuh. Wahia bil basmalati bitasdidati mi'atu wa sittatun wa khamsuna harfan
bisbati alfin malikin. Jumlah huruf Al-Fatihah dengan menghitung basmalah dan huruf-huruf bertasbih adalah 156. Ya. Serta dengan cara menetapkan alif dalam kalimat lafal maliki. Jadi ada matnya gitu ya. Maliki. Walau qabaru ala ba'dil Fatihah karuruhi liyablugha qadaruha. Jika ia hanya mampu membaca separuh atau sebagian suratul Fatihah, maka wajib mengulang-ulangnya sampai mencapai ukuran Al-Fatihah tersebut. Kalau ada kayak gini nih, dia nggak bisa baca Al-Fatihah karena lupa atau karena bodoh, putus ingatannya pada tengah-tengah ayat, maka dia wajib mengulang-ulang tersebut sampai 7 ayat. Gitu. Ya. Mas Eko tahu ya suratul Fatihah ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi dakwah itu masuk dan kepada kita semua gitu ya. Oke. Wa lam yakdir ala badali fasabatu anwa'in min dzakarin min dzikrin kadzalik. Jika ia tidak mampu membaca 7 ayat Al-Quran yang sebagai ganti dalam membaca surat Al-Fatihah, maka baginya wajib membaca bentuk zikir yang jumlah hurufnya tidak kurang dari jumlah huruf Al-Fatihah. Yang 156 tadi. Gitu ya. Kalau dia nggak sanggup mengganti membaca 7 dalam surah Al-Fatihah dengan 7 ayat lain di dalam Al-Quran. Segitu detailnya Pak ya. Caranya gitu, Masya Allah. Wawukufun biqadariha. Jika membaca zikir masih tidak mampu, maka cukup berhenti dalam tempo seukuran membaca Al-Fatihah. Nah, ini kejadian ini akan berlaku kepada para mu'alaf biasanya. Ya, dia yang belum paham membaca surat Al-Fatihah. Pada bapak-bapak sih insya Allah enggak ya, karena memang kita muslimnya dari kecil udah diajarin suratul Fatihah. Tapi mereka yang baru konversi kepada Islam awal-awal tentu saja mereka enggak paham. Beberapa orang enggak paham, enggak mampu membaca suratul Fatihah itu, apalagi surah-surah yang lain kan gitu. Maka ketika dia benar-benar enggak tahu, kemudian benar-benar nggak bisa ganti juga dengan ayat-ayat yang lain, maka cukup diam sejumlah waktu kita membaca, selama waktu kita membaca surat Al-Fatihah. Gitu Pak ya. Wa yusannu waqafa ala ra'si kulli ayah hatta ala akhiril basmalah. Sunnah waqaf di depan setiap ayat dalam Fatihah sekalipun di akhir basmalah. Khilafan li jam'in minha ayat minal Fatihah, segelingan ulama berpendapat meskipun ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat setelahnya. Wa in talaqat bima ba'daha lil ittiba, karena ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal aula alla yaqafu ala an'amta alaihim. Yang lebih utama tidak wakaf, tidak berhenti pada ayat an'amta alaihim. Ya, harus dilangsungin tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ketika baca itu sampai an'amta 'alaihim jangan berhenti, langsung ke ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li'annahu laisa biwaqafi wala muntaha ayat indan.
Sebab tiada wakaf di sini dan menurut pendapat kami dalam mazhab Asy-Syafi'iyah ayat tersebut bukan akhir ayat. Ya, an'amta alaihim itu bukan akhir ayat, maka harus tetap jangan meskipun dia sukun ya, jangan berhenti di situ. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Fa in waqafa ala hada lam tasunnal aidata min awalil ayah. Jika terpaksa wakaf pada ayat itu, maka tidak disunahkan mengulang dari awal ayat. Terpaksa ya. Karena terpaksa itu mungkin karena napasnya sudah habis. Gitu. Sehingga ketika dia teruskan itu bakal dia terbatuk-batuk atau malah tidak jelas kalimat setelahnya gitu. Atau malah menjadi merusak makna kalimat setelah. Nah, ketika akan mengulanginya nggak mesti dari awal ayat. Awal ayatnya kan ihdinas siratal mustaqim. Siratal, nah, kena nih kayak gini nih ya. Kayak gini nih bisa terjadi. Kan nggak mungkin imam minta minum. Nah, terjadi kayak begini nih. Ya, ada kayak tersedak begitu. Sehingga kalau itu kan menjadi ujur. Maka mengulangnya dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana kejelasan dia wakaf karena berhenti sengaja wakaf atau wakaf karena karena sesuatu gitu. Kelihatan dan kedengeran gitu, ya. Oleh para jamaah, apalagi kalau jamaahnya di belakangnya itu jamaah yang paham cara membaca suratul Fatihah. Ya. Makanya saya sangat sering sarankan ketika kita dalam sholat berjamaah, imam di belakangnya itu harus paling tidak orang yang setingkat di bawah imam. Pemahaman keilmuan tentang rukun sholatnya. Jangan sampai terjadi tuh waktu kemarin, waktu akhir atau awal Oktober ada orang tua daripada kawan kami, beliau seorang ustadz, beliau ketika dalam keadaan mengimami sholat subuh di rakaat kedua saat beliau ruku, udah nggak kuat lagi, terduduk beliau lalu kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Jamaah kelabakan, mestinya ada yang paham. Gitu. Biarlah yang nolong, tetapi tetap ada yang maju ke depan, badalin imam, gantiin imam, melaksanakan sholat sampai tuntas. Jadi kalau misalkan yang di belakang imam itu adalah orang yang paham tentang rukun sholat, ya juga fasohahnya mendekati imam, tetapi dia juga pengen nolong misalnya, pastikan bahwa yang di sebelahnya kanan atau kiri pun demikian, ya sama tingkatannya. Dan yang di belakang imam, ya yang biasanya di belakang imam dan kurang paham terhadap rukun-rukun sholat, harus mawas diri, harus ngerti, gitu ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada sholat berjamaah, ini yang lapisan keduanya ini, ya soft yang kedua ini jajaran orang-orang yang memang ketika terjadi sesuatu siap menggantikan imam. Kita lihat dalam YouTube ya, video-video yang di YouTube itu ketika
sholat berjamaah dilakukan di Masjidil Haram, baik di Madinah maupun di Mekah, itu yang jajaran di belakang imam tuh orang-orang yang tingkatannya itu memang paling tidak setara dengan imam. Bahkan ada yang ketika imam lupa langsung dikode saja udah paham si imamnya gitu. Jadi istilahnya menjadi dewan pengawas lah yang lapisan kedua ini. Gitu. Selain dia juga harus mampu menggantikan imam ketika ada ujur imamnya. Wa yusannu ta'min ay qauluhu amin, dan disunahkan membaca amin. Amin, bukan amin. Bukan amin atau amin. Beda tuh artinya. Ya. Bitakhfifi wal mad, dengan dibaca panjang tanpa tasdid. Jangan amin, enggak, itu salah. Amin, itu yang benar. Ya. Wa hasuna ziyadah, lebih baik jika ditambah Rabbil alamin, tapi jarang ya, jarang. Kubuha ayat Fatihah, sesudah membaca Fatihah. Walau kharaja shalah pada saktatah latifah malam yaltafat bi syai'in siwa rabbik firli, sekalipun di luar salat, setelah berhenti sebentar selagi belum mengucapkan sesuatu selain rabbik firli. Maka kemarin ada yang nanya, baca rabbik firli itu sebenarnya bagaimana Ustadz? Nah, di dalam kitab ini khusus di bab ini dijelaskan, setelah walau bolin berhenti sejenak imam sepanjang membaca Rabbik firli, ya, Rabbik firli, baru amin, gitu, ya, gitu caranya, teknisnya. Wa yusannul jahara bihi fil jahriyati hatta lil ma'mumi li qiraati imami tiba'alah. Sunnah pula mengeraskan suara dalam membaca amin pada sholat jahriyah, sehingga bagi makmum dapat mengikuti bacaan imamnya. Karena kalimah amin ini, ya, amin ini sebenarnya artinya adalah kalau dibaca sesuai dengan kaidahnya amin, itu isim bermakna fi'il amar. Dia memohon kepada Allah ketika membaca amin agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Kalau baca amin, berarti artinya udah percaya, nah, gitu. Bukan amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kamu, kan begitu jadinya. Kalau hanya amin, gitu. Ya. Jadi aminnya harus benar. Wasanna li ma'mumin, dan disunahkan untuk makmum fil jahriyah ta'min ma'at ta'min imamuhu in sama'a atau in sami'a qira'atuhu li khabari syaikhaini. Bagi makmum pada salat jahriyah sunnah membaca amin bersama-sama imamnya jika memang ia mendengar bacaannya, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh dua imam hadis yang sangat populer, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza manal imam ayal aradat ta'min fa aminu fa innahu man waqafa ta'minuhu ta'min al malaikah ghafarallahu ma taqaddama min danbih. Jika imam membaca amin, maka bacalah amin kalian semua, karena barang siapa membaca amin bersamaan bacaan malaikat, maka semua dosa-dosa kecil yang telah lewat diampuni.
ya. Dan sebagian besar penduduk yang menganut mazhab Imam Syafi'i di beberapa tempat menjaharkan kalimat amin ini pada akhir kalimat suratul Fatihah, ya, terkecuali beberapa tempat atau negara yang mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Bapak pergi ke Turki, jangan berharap dengar soal bacaan amin itu dibaca oleh jamaah secara berbarengan dan jahar. Ya, bakal kecelek bapak-bapak. Itu karena jamaah di sana enggak membaca dengan jahar kalimat amin secara bersamaan setelah imam membaca suratul Fatihah. Itu. Ya. Di Afghanistan juga sama. Kalau di Arab Saudi insya Allah sama dengan di Indonesia. Walaysa lana ma'ayusanu fihi. Sepanjang pendapat kami dalam mazhab Syafi'iyah yang disunahkan agar berusaha berbarengan antara makmum dengan imam. Tahri maqarinuhul imam illa haja. Jadi berbarengan yang dimaksud adalah hanya dalam hal pembacaan amin saja. Wa idza lam yatafaq lahu muwafaqatan uqubit ta'mini. Jika ia tidak bisa bersamaan aminnya imam, maka hendaknya membaca setelah bacaan aminnya imam. Ya. Begitu teknisnya. Wa in akhara imamuhu an zamanil masnuni fihi ta'min amanal ma'mum jahron. Jika imam menunda ta'mim sampai di luar waktu yang semestinya disunahkan, maka makmum supaya membaca amin dengan suara keras. Memang kadangkala ketika imamnya mungkin ada uzur seperti tadi tersedak begitu ya. Dalam ukuran waktu tertentu bacaan aminnya itu dikeraskan oleh jamaah. Nah, tadi saya bilang dan kalimat amin wa amin ismun fi'lun bimakna istijab atau bimakna astajib, ya, mabniun alal fathi, mabni atas fathah. Jadi sebenarnya kalimat amina ya, ketika dibaca wasol, tetapi ketika wakof wa yaskunu indal wakof itu sukun amin, ya. Jadi isimnya isim fi'il bimakna istajaba, kabulkanlah, ya. Istajib gimana? Istajib, istajib, kabulkanlah. Istajib itu kan kalau dalam tasrif ya, ilmu tasrif itu fi'il amar. Wajahnya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan fahuwa mustaf'ilun wajaka mustaf'alun istaf'il yastaf'il mustaf'alun mustaf'alun istajab yastajibu istijaban fahuwa mustajibun wadaka mustajabun istajib tastajib mustajabun mustajabun. Nah itu yang pernah belajar tasrif pesantren atau di madrasah diniyah atau madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah, ya. Nah itu Pak, teknis membaca Al-Fatihah detail ya. Ilmunya detail. Silakan. Waalaikumsalam. Iya.
Sesuai teknis yang kita bahas barusan, kondisi ujur seperti itu dan agak lama menjeda, artinya menjeda membaca suratul Fatihah, maka wajib diulang, mulai dari awal lagi, mulai basmalah lagi. Karena udah agak lama kan batuknya kan, wah batuknya udah parah lah gitu. Kayak kemarin ada yang kena COVID kan, batuknya sampai ke ulu hati itu ya. Tapi kalau dia lagi berjamaah dan tidak menjadi imam, dia makmum, maka cukup Al-Fatihahnya mengikuti imam, begitu ya. Tapi kalau misalkan dia sendirian, itu wajib diulang baca basmalah, memulainya dari awal membaca basmalah. Begitu Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bersirik itu kan dari Allah. Kalau menguap, setan dari Allah juga. Ya, baik bersin, menguap dan lain-lain kondisi manusiawi, ya kondisi manusiawi ketika di dalam keadaan sholat itu adalah anugerah dari Allah, gitu ya. Menguapnya tutuplah dengan tangan kita, itu ya. Baik bersin maupun menguap itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Tadi itu ya nih pada apa namanya? Rangkaian yang barusan nih saya jelaskan. Kalau nggak baca si imamnya, saya rasa si imam nggak pernah nggak mau baca amin sih, cuma nggak kedengaran aja mungkin oleh makmum ya, nggak kedengaran aja mungkin, karena mungkin entah dia tersedak atau apa. Kalau nggak baca, ya sunnahnya nggak dapet, kan ini juga punya sunnah, sunnahnya dia nggak dapet, gitu. Kan dari awal tuh kan bahasanya ma yasannu fihi, disunahkan berbarengan makmum dengan imam. Ada lagi? Ya, jadi Rabi firlinya nggak usah terlalu dijaharkan. Iya si makmumnya itu Rabi firlinya nggak usah terlalu dijaharkan. Seukuran tadi kan sebenarnya membaca Rabi firli itu jeda waktu antara akhir kalimat waladdallin. Nah, selama sejeda mengucapkan kalimat Rabbi firli. Amin. Baca Rabbi firli kan nggak terlalu lama kan, hanya beberapa detik saja. Gitu. Nah, terlebih Rabbi firlinya jangan dijaharkan. Ya. Tapi di beberapa tempat ya, seperti saya waktu dakwah di Aceh itu memang dijaharkan banget itu. Saya belum sempat nanya tuh sama ulama setempat gitu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi mafhum di sana. Ya, menjadi mafhum. Kalau di kita ya di sini terutama di Banten ini enggak terlalu lazim, dalam artian ya beberapa dijaharkan, beberapa disirkan. Setempo aja jeda antara membaca kalimat waladdallin, amin. Nah, di antara itu sekira membaca Rabbik firli. Ada lagi? Silakan. Cukup? Baik, kalau sudah cukup, ini belum isrok ya? Sebentar lagi isroknya. Udah ya? Biasanya kedengeran. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdilana biha
jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima. Allahumma anta sami anta basir anta syahidun alaina. Engkau maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya qadiyal hajat, hajatuna kasir. Wahai Allah, penunai segala hajat, hajat kami banyak. Tunaikanlah hajat kami ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Wahai Allah, pencukup, maha pencukup segala kepentingan ya Allah, cukupkanlah kepentingan kami. Allahumma ya syafi'al amrad, wahai zat penyembuh segala penyakit, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit-penyakit saudara kami, penyakit yang terlihat dengan jelas ataupun penyakit-penyakit yang tidak terlihat dengan jelas, terutama adalah penyakit-penyakit kolbu daripada diri kami semua ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah zat pengangkat segala derajat, angkatlah derajat kami, angkatlah derajat ketakwaan kami ya Allah. Allahumma ya mujibad da'wat, wahai Engkau ya Allah penjawab segala doa ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihi dan sayangi kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, alhamdulillah telah teman-teman kita ikuti pengajian pada pagi hari ini. Kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah, alhamdulillah.